Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya kalau kita lihat latar belakang Injil hari ini, itu masih memper-memper mirip-mirip dengan Injil minggu lalu. Ya, Anda masih ingat bacaan minggu lalu? Biasanya kalau pertanyaannya seperti ini langsung buka teks misa. Tapi karena sudah ganti bulan, maka teks misanya tidak ada sudah. Maka saya berani bertanya. Kalau ya enggak apa-apalah, itu biasalah. Sudahlah. Ada banyak hal yang mungkin bagi Anda lebih bisa atau lebih layak untuk dipikirkan. Begini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu Injil Matius dulu ditulis untuk jemaat Injil Matius yang punya latar belakang Yahudi. Jadi mereka seringkali kalau dalam Injil Matius itu tidak perlu dijelaskan tentang kitab-kitab perjanjian lama karena mereka hidup dalam nuansa seperti itu. Ya, jadi mereka langsung nangkap kalau ada dikatakan seperti ini dan seperti itu dan sebagainya. Ya. Persoalan yang terjadi dalam Injil hari ini itu berkaitan dengan siapa yang lebih mendapatkan keselamatan. Ya. Bangsa Israel atau bangsa-bangsa selain bangsa Israel. Kita tahu pada awalnya memang bangsa Israel itu sungguh dicintai oleh Tuhan. Ya. Bagaimanapun polahnya, bagaimana nakalnya, tapi yang namanya anak, ya kan, bangsa Israel itu kan anaknya Tuhan, bangsa terpilih. Itu tetap dicintai, dibela oleh Tuhan, diupayakan terus-menerus untuk mendapatkan keselamatan. Dengan mentalitas seperti ini, bisa saja membangun karakter bahwa mereka unggul, mereka besar kepala,
Mereka merasa bahwa bangsa saya, bangsa terpilih, maka privilege, keistimewaan, keselamatan itu pertama-tama diberikan kepada saya, kepada kami. Ya. Dan dengan itu mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan. Itu dulu Anda pegang. Ya. Tapi kan Injil hari ini tidak melulu berkata tentang itu. Percuma dapat privilege, dapat keselamatan, dapat jaminan keselamatan, kalau tadi iya, tapi tidak melakukan. Bagi Yesus itu tidak penting. Ya. Sama seperti minggu lalu. Ya. Merasa yang kerja paling lama pasti akan dapat ganjaran lebih banyak. Tidak seperti itu cara pikir Yesus. Cara pikir Allah, cara pandang Allah. Ya. Bagi Allah, yang pertama-tama dilihat adalah upaya dari seseorang dalam jadi menyesal dan pergi. Itu artinya apa? Ada gerak dalam sebuah pertobatan. Jadi kalau menyesal saja itu belum cukup. Ya. Menyesal itu semacam perasaan bersalah. Anda mencuri, itu merasa bersalah, itu menyesal. Tapi kalau tidak ada kemudian upaya untuk tidak lagi mencuri, itu belum pertobatan. Seperti itulah pertobatan. Jadi menyesal, kemudian pergi, atau dalam bacaan pertama, itu istilahnya adalah berbalik. Ya. Dari yang awalnya berjalan menjauhi Tuhan, kemudian berbalik, datang mendekat kepada Tuhan. Dan harusnya memang ini tidak sebanding ya, perlawan atau diperlawankan imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi dengan pemungut cukai dan para perempuan pelacur. Itu tidak sebanding sebetulnya perbandingan ini. Mereka imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi hadir dengan image yang mereka orang saleh. Mereka dipandang sebagai pemuka agama, tokoh agama. Tapi pemungut cukai, para pelacur, ya bagai bumi dan langit ya. Jadi tidak ada ya dibandingkan, tapi ya sudah bagi bumi dan langit. Jadi yang satu sangat dipandang baik, tapi yang satu dipandang sangat tidak baik. Tapi sekali lagi, itu bukan jaminan. Ya. Orang yang tidak baik ada kesempatan untuk juga melakukan kebaikan. Tetapi orang yang baik bisa saja juga melakukan kesalahan. Ya. Tapi sekali lagi, bahwa tawaran keselamatan itu diberikan kepada siapapun. Tinggal kemudian orang mau milih mana. Mau mengambil tawaran itu, iya, atau dalam bahasa sederhana, mengimani Yesus, iya. Tapi apakah kemudian bahwa dengan mengimani Yesus itu cukup? Tidak. Karena Yesus punya sabda, Yesus punya perintah, Yesus punya teladan, yang itu kemudian menjadi ukuran. Apakah dengan mengimani Yesus, tindakan, perbuatan, sikap kita kemudian selaras
dengan yang kita iman. Kalau kemudian tadi ini problemnya adalah berkaitan dengan bangsa Yahudi, saya pikir kita lebih ke yang tadi ini, yang terakhir. Bagaimana diri kita selama ini yang juga percaya kepada Yesus, yang juga telah mengimani Dia, bagaimana tindakan kita? Bagaimana perbuatan kita? Dan kalau kita lihat dalam bacaan pertama, dengan cara pikir bacaan pertama, ya semuanya sebetulnya Tuhan itu tidak ada paksaan. Ya, tidak ada hukuman tadi yang iya tapi tidak melakukan, atau yang tidak tapi kemudian melakukan, tidak. Tapi dengan bekerja, ingat, kalau Anda masih ingat minggu lalu, dengan bekerja Anda dapat mendapat upah untuk hidup. Ya, bekerja di kebun anggur, upahnya 1 dinar. 1 dinar itu uang yang diterima ya, untuk dapat hidup. Nah, itu. Pilihan tergantung kita. Ya. Mau tidak bertobat ya, atau mau tidak melaksanakan perintah Tuhan, ya monggo. Mau melaksanakan perintah Tuhan atau bertobat dalam bacaan, atau istilahnya berbalik dari kefasikan sebagaimana dalam bacaan pertama, ya monggo. Tapi ada yang menarik dalam bacaan pertama tadi, yaitu pada bagian akhir. Insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, membuat orang hidup, ia tidak akan mati. Bukankah kehidupan kekal yang juga kita harapkan? Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,